Pertama, selalu hadapi masalah itu dengan senyuman. Jadi smile first gitu kan. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Oke kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang baru datang dan baru singgah di channel ini, silakan untuk lebih memantapkan lagi the pass atau cara cepat kita menguasai undang-undang, setiap pasal dan setiap ayat, dari ayat 1 sampai dari pasal 1 sampai pasal 4 itu sudah saya upload sebelumnya. Silakan kawan-kawan cek di playlist channel ini dengan kata kunci rumus cepat, cara cepat menghafal undang-undang. Kemudian dilanjutin dengan pasal 35 dan pasal 36. Dan kali ini, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana cara cepat kita mengingat dan menghafal bunyi pasal 5. Di mana pasal 5 ini terdiri dari ayat, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Oke, baik, berikut penjelasannya ya. Pasal 5 itu, nah tadi barusan sudah sampaikan ya, pasal 5 itu terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, dia berbunyi, berbunyinya adalah bahwa presiden berhak apa? Mengajukan rancangan undang-undang, kita singkat undang-undangnya ya, kepada DPR. Nah, ini bunyi pasal 5 ayat 1-nya. Kemudian pasal 5 ayat 2-nya berbunyi presiden menetapkan apa? Peraturan pemerintah, PP gitu ya, peraturan pemerintah untuk apa? Menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi di dalam menjalankan undang-undang, presiden menetapkan peraturan pemerintah begitu. Jadi untuk pasal 5 ini hanya ada 2 ayat gitu ya, hanya ada 2 ayat gitu. Dan kemudian kalau dihafal seperti ini, kita bisa saja hafal, tapi kan nanti kemungkinan besar itu kita akan ada tertukar gitu kan ya. Mana yang jadi pasal 1, mana yang jadi pasal 2 gitu kan. Maksudnya mana yang jadi pasal 5 ayat 1, mana yang jadi pasal 5 ayat 2 gitu kan. Belum lagi kita ditambah dengan pasal 1 sampai 4. Pasal 1 yang terdiri dari 3 ayat, pasal 2 yang terdiri dari 3 ayat, pasal 3 kemudian juga terdiri dari 3 ayat kan. Ya, 1 sampai 4 itu semuanya terdiri dari 3 ayat. Kecuali pasal 4 itu yang terdiri dari 2 ayat itu ya. 1 sampai 3 itu 3 ayat semua, di mana mereka itu cukup ingat. Kalau pasal 1 ingat, kita ingat lagi ya, nggak apa-apa ya. Pasal 1 kita cukup mengingat Republik Tahu gitu kan. Untuk kawan-kawan yang baru datang, Republik Tahu, sambil yang udah lama juga, ini sambil kita mengingat aja ya, nggak ada salahnya. Kemudian yang kedua kita cukup mengingat MPR, DPR, DPD, oke. Bersidang suter, tuh ada 3 ayat kan, suter. Kemudian pasal 3-nya kita cukup mengingat sebuah kalimat, apa kemarin? Iya betul, Pormi ya, 4 Mei, Pormi 4 Mei. Mei-nya yang pertama apa? Mengubah, menetapkan, melantik, dan berhenti, memberhentikan gitu. MPR nih, tentang MPR. Lalu yang keempatnya kemarin apa? Primus tawab dibantu Wapres. Ini hanya terjadi 2 ayat. Primus tawab nih, sampai ini ayat 1 nih. Jadi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, taknya wajib nih, presiden wajib dalam melaksanakan kewajibannya gitu. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu Wapres, ini ayat 2 gitu ya kawan-kawan ya. Dan yang terakhir ini, maka ada cara cepat juga untuk kita mengingat pasal 5 ini. Apa? Ya udah, kita cukup mengingat sebuah kalimat ini. 1, presiden ngajuru, melahirkan kalau di bahasa Inggrisnya itu ya. Presiden ngajuru, terus presiden ngajuru dan tipu. Kalau saya lebih tipu, presiden ngajuru tipu. Presiden ngajuru tipu, tipu besar lah. Maksudnya gimana? Presiden ngajuru, maksudnya presiden ngaknya mengajukan, mengajukan R-nya apa? Rancangan, U-nya undang-undang gitu. Ini bunyi pasal 1 gitu ya. Ini pasal 5 ayat 1 ini. Ayat 1. Jadi presiden ngajuru, presiden mengajukan nih. Ngaknya mengajukan, ngajunya mengajukan
RU-nya, R-nya itu rancangan, U-nya undang-undang. Tipu, nah tipu itu maksudnya tiga, di sini tiga apa? 3P, 3U gitu. Kan di sini ada 3P, maksudnya P yang pertama apa? Presiden menetapkan, kan, itu P yang pertama. PP, peraturan pemerintah, tuh ada 3P-nya. U-nya juga ada 3, untuk menjalankan undang-undang gitu ya. Jadi 3P, 3U. Oke, boleh kawan-kawan misalkan 3P boleh ditulis P3, P3 dan U3 boleh. P3, P3, U3 misalkan boleh gitu ya. Presiden ngajuru P3, U3. Presiden ngajuru P3, U3 boleh. Kalau saya presiden ngajuru tipu, maksudnya apa? 3P, 3U. Presiden ngajuru, presiden mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Tipu 3P berarti presiden menetapkan peraturan pemerintah. U3 berarti undang-undang untuk melaksanakan undang-undang gitu kawan-kawan. Jadi bunyi pasal 5 ayat 1 itu adalah berarti presiden ngajuru. Lihat presiden yang kata depannya presiden aja. Ada nggak presiden? Cuman satu lagi, enak ya udah jawab ini. Berarti itu jawabannya. Kenapa? Kan tadi presiden ngajuru. Presiden ngajuru. Ngaju tuh mengajukan. RU rancangan, U-nya undang-undang gitu. Jadi presiden ngajuru, ini ayat 1 ya. Presiden ngajuru, yaitu presiden mengajukan rancangan undang-undang. Itu bunyi pasal 5 ayat 1. Begitu kawan-kawan, understand? Jiji, steady, mantap. Kalau mantap, next nomor berikutnya. Nomor 2 nih. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya merupakan bunyi undang-undang. Ini kan P3. Tipu ya, tipu 3P, 3U gitu kan maksudnya tipu teh. P-nya 1, presiden menetapkan, ini yang ke-1. Peraturan pemerintah yang kedua dan ketiga. U3-nya 1 untuk undang-undang, 2 lagi. Jadi ya udah, berarti kalau begini ini adalah bunyi pasal 5 ayat 2. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu ya. Jadi rumus depas secara cepat kita untuk mengingat dan menghafal bunyi pasal 5 ayat 1 dan 2 ini, cukup kita mengingat sebuah kalimat. Ulangi lagi. Presiden ngajuru, ngajuru tipu. Boleh ini kawan-kawan silakan, atau presiden tetap ini presiden ngajuru lagi, ngajuru ini apa? Fitri dan Utri gitu, nama orang ya, kita anggapnya Fitri dan Utrinya nama orang biar enak gitu. Presiden ngajuru Fitri Utri, maksudnya presiden tetap presiden ayat 1 nih, ngajuru mengajukan, mengajukan rancangan undang-undang, yaitu ini ayat 1-nya. P3 U3 Fitri Utri, P3-nya presiden berarti melaksanakan, P3 yang 2 lagi P-nya peraturan pemerintah. U3 untuk undang-undang. Berarti kalau ada kata untuk undang-undang dan peraturan pemerintah, itu bisa dipastikan dia adalah bunyi pasal 5 ayat 2 gitu. Jadi boleh presiden ngajuru tipu atau presiden ngajuru Fitri Utri. Kalau saya lebih suka yang ini, presiden ngajuru tipu. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalah memangnya teh botol sos rada kuah, nggak ada yang ada jus semai pes gitu ya. Solution biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu ya kawan-kawan ya. Gini kawan-kawan ya. Perlu kita ketahui bahwa pasal 6 itu sama dengan pasal 5, dia terdiri dari 2 ayat ya. Bunyi pasal 6 itu sebagai berikut. Pasal 6, 1 itu adalah calon presiden, dia agak panjang gitu ya. Dan wakil presiden, untuk pasal 6 ini sangat panjang sekali. Calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia, gitu kawan-kawannya. Jadi calon presiden wakil presiden itu harus warga negara Indonesia. Kalau kayak saya nggak boleh nanti nggak boleh jadi presiden karena saya keturunan Belanda gitu ya. Sorry, just kidding gitu. Oke, calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Oke. Dan tidak pernah menerima apa? Kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Kehendaknya sendiri. Ini terus tidak pernah mengkhianati negara, mengkhianati negara,
hianati negara juga, serta tambahannya itu serta harus mampu ya, mampu secara rohani, oke. Dan jasmani tentunya, jasmani untuk melaksanakan apa? Tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden, wapres kita singkat aja ya. Jadi bunyi dari pasal 6 ayat 1 ini adalah bahwa calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Begitu kawan-kawan. Jadi karena soal ini menanyakan bunyi pasal 6 ayat 1, ya udah berarti cari yang jawaban seperti ini. Oh, ternyata adalah yang begitu kawan-kawan. Kita jawab begitu kawan. Ansen ini dia hiji. Nah, untuk cara mudah mengingatnya biar kita nanti lanjut di soal nomor berikutnya ya, karena di sini tepatnya sudah habis. Oke, number 2. Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang, merupakan bunyi undang-undang pasal. Oke kawan-kawan. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa ini sebetulnya temanya kita pasal 6. Nah, adapun bunyi pasal 6 ayat 2 itu sebagai berikut. Jadi yang ini itu adalah bunyi pasal 6 ayat 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi pasal 6 itu terdiri dari 2 ayat ya, pasal 6. Nanti terdiri dari 2 ayat. 6 itu ada 2 nanti. Ada 6 saja, pasal 6 nanti akan ada 6A. Pasal 6A, 6 aja itu terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 dan ayat 2 nanti. Ayat 1 sudah kita pelajari, ayat 2-nya ini. Lalu pasal 6A nanti terdiri dari 5 ayat nih. 1, nanti 2, 3, 4, 5. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ya, bahwa pasal 6A itu terdiri dari 5 ayat. Jadi ada 2 pasal 6 itu ya. Ada 6 saja, ada 6A. Nah, kawan-kawan, untuk mengingat pasal 6A, kan kalau seperti yang tadi, apalagi ya yang pasal 1 itu nih, kan sebanyak ini nih, kita akan kesulitan nih. Maka ada cara cepat untuk kita mudah mengingatnya, yaitu kawan-kawan cukup mengingat sebuah kalimat begini. Cawapres, karena di sini ada calon presiden kan, calon presiden dan wakil presiden. Jadi di sini calon presiden, harus, calon presiden, sorry ganti ya, bukan ini. Cawapres, calon presiden, capres dan cawapres gitulah. Capres dan cawapres, calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres gitu maksudnya, harus wanian. Tur lejuet. Nah, gitu ya. Jadi cara mudah mengingatnya untuk pasal 6 ayat 1 dan 2 ini, kita cukup mengingat sebuah kalimat, capres dan cawapres harus wanian, tur lejuet. Nah, maksudnya gimana? Pertama, capres dan cawapres harus wanian, artinya gini. Capres calon presiden dan cawapres dan calon wakil presiden harus wanian itu kan begini nulisnya kan, wanian. Nah, wani artinya nih warga negara Indonesia, itu harus warga negara Indonesiaan sejak kelahirannya itu. Jadi yang ini pasal 1 nih, yang ini bunyi pasal 1 nih, yang ini pasal 6 ayat 1 maksudnya ayat 1, tur lejut. Nah, kalau ada kata nanti diatur lebih lanjut, tur lejut itu diatur lejut lebih lanjut gitu. Nah, ini bunyi pasal 6 ayat 2 gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau nanti kita menemukan tur lejut diatur lebih lanjut, oh itu berarti pasal 6 ayat 2-nya gitu. Kalau kita menemukan capres dan cawapres harus wanian, nah harus wanian deh warga negara Indonesia gitu ya, berarti itu pasal 6 ayat 1. Coba kita cek yang sebelumnya ya. Nih pasal 6 ayat 1, ya udah berarti kita cukup mengingat cawapres. Nah, cawapres dan cawapres. Nah, cawapres artinya calon presiden dan wakil presiden. Ini calon ya. Calon presiden dan wakil presiden, cawapres. Atau nggak pakai juga nggak apa-apa karena ini di sini nggak pakai juga. Cawapres dan wapres gitu. Cawapres dan wapres harus wanian tuh ya. Coba lihat cawapres. Nah, capres sorry, aduh ya, capres nih maksudnya ya, sorry, capres dan cawapres. Nah, lihat di sini nomor 2, capres. Nah, ini nggak usah pakai ca ya, wapres aja langsung. Oke, biar enak tuh, biar sama kayak yang tadi ya. Jadi depasnya cukup kita ulangi ya, ulangi lagi ya, biar enak.
capres dan wapres gitu ya. Harus wanian. Nah, harus wanian, harus warga negara Indonesia WNI, warga negara Indonesiaan sejak kelahirannya. Tur lejut itu diatur lebih lanjut, itu ayat 2 gitu kawan-kawan ya. Jadi kita lihat lagi ke sini nih. Jadi capres dan wapres harus wanian. Nah, capres calon presiden dan wapres tuh kan harus adakan wanian warga negara Indonesia, WNI warga negara Indonesia tuh. Wanian gitu kawan-kawan ya. Begitu. Understand? Kesen? Jiji stay sih mantap. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa untuk kita mengingat pasal 6 ayat 1 dan 2 kita cukup mengingat, ulangi ya biar enak ya. Capres, ulangi, capres dan wapres. Oke, nggak usah pakai ca lagi ya. Capres dan wapres harus apa? Wanian. Artinya apa? Calon presiden, wakil presiden harus warga negara Indonesia, WNI, wanian. Wanian deh, warga negara, ini W-nya warga, ni-nya itu adalah negara, I-nya Indonesia. An-nya sejak kelahirannya. Nah, ini bunyi pasal 6 ayat 1-nya. Ayat 1-nya, lalu ayat 2-nya terlejut itu diatur lebih lanjut gitu ya. Ini bunyi pasal 6 ayat 2-nya. Begitu kawan-kawan ya.